Gimana mekanismenya, saya tidak tahu. Tapi karena itu bukan uang negara sebenarnya, dalam tanda kutip ya, itu kan sumber uangnya dana pensiun. Dan dari Asabri tabungan hari tua, itu kan punya karyawan. Nah, bagaimana mekanismenya dikembalikan kepada Jiwasraya yang sekarang oleh AFG gitu, yang Asabri dikembalikan kepada Asabri, karena kalau enggak, ini yang skema dari sementara pemerintah juga, kalau dalam kasus Asabri saya kira penting juga, itu ada liabilitas yang belum dibayar, ini bisa berantakan pembayaran THT dan kalau dalam hal ini dana pensiun. Tidak ada, Bu, tapi penggunaannya amat sangat dimonitor sih, Bu. Jadi, karena kan PMN-nya memang dimaksudkan untuk menutupi defisit janji kepada pemegang polis di Jiwasraya yang defisit lah, yang kurang, Bu. Jadi, ujung-ujungnya sebagian besar PMN itu akan dipakai untuk membayar janji kepada pemegang polis, bukan dikembalikan sih, Bu. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai respon PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Asuransi Jiwa YFG, dan PT Jiwasraya terhadap berbagai pertanyaan dari anggota Komisi 6 DPR RI yang terungkap dalam rapat dengar pendapat RDP, yang digelar Komisi 6 DPR RI terkait tindak lanjut pembayaran polis asuransi Jiwasraya yang menyangkut Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim dan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya. Nah, seperti apa jalannya RDP tersebut? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Selanjutnya saya persilakan kepada PT Pupuk Indonesia untuk memberikan respon terhadap apapun nanti dengan Pupuk Kaltim, dengan asuransi jiwa FG, dan Direktur Jiwasraya. Tinggal sebulan Pak ya. Silakan Pak Permadi, silakan. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih pimpinan. Mohon izin mungkin tidak saya jawab satu persatu, tapi secara umum. Jadi saya ingin mengulang kembali flashback apa yang terjadi. Yang terjadi adalah karyawan pupuk Kaltim waktu itu mengiur iuran dana pensiun sesuai dengan tahun sebelum tahun 2015 itu dengan manfaat pasti. Di tahun 2016 seluruh iuran baik yang asalnya dari perusahaan maupun dari karyawan ini kita alihkan ke Jiwasraya. Lalu kemudian di Jiwasraya kalau menggunakan bahasa Budiah tadi dirampok atau mungkin ada skandal dan seterusnya. Uang yang kita serahkan sebesar 1,2 itu belakangan kemudian ternyata di 2021 ini nggak cukup lagi. Nah, karena nggak cukup lagi, keluarlah muncul opsi 1, 2, 3. Supaya bisa ikut restrukturisasi, maka karyawan masing-masing. Jadi polisnya ini polis individual, izin Ketua, tidak polisnya pupuk Kaltim, tapi polisnya individu masing-masing karyawan memutuskan memilih opsi 3. Lalu kemudian karyawan bertanya kepada Pupuk Kaltim, uang saya hilang karena ada yang mengambil. Yang ngambil bukan bukan Pupuk Kaltim, tapi uang kita dititipkan di tempat orang hilang. Tolong bantu kami dong. Nah, yang disampaikan oleh sebetulnya kami yang kita cari ini kan sebagai perusahaan landasan hukum. Jadi waktu itu saya masih di Rut Pupuk Kaltim, saya sampaikan kepada pensiunan, saya butuh landasan hukum. Saya menawarkan persis yang disampaikan oleh Pak Andre. Silahkan digugat saja. Karena itu akan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Kalau memang kami harus bayar, ya kita bayar. Tapi waktu itu pensiunan ragu-ragu dan meminta kepada perusahaan supaya tidak perlu masuk ke pengadilan untuk kita meminta kepada Jamdatun. Nah, setelah itu keluarlah LO Jamdatun yang kemudian mengikat kepada kami. Nah, sebetulnya kita, Pupuk Kaltim yang sekarang dilanjutkan oleh Pak Susilo ini berkomunikasi secara intensif dengan para pensiunan. Karena bunyinya di dalam LO Jamdatun itu
Pupuk Kaltim tidak berkewajiban, maka kita kalau mau ya kita bantu, tapi tidak boleh diikat menjadi sebuah kewajiban. Tapi itu tidak bisa diterima karena yang diminta bukan dibantu tapi dipulihkan. Nah, jadi ini apa namanya memang jadi ada gray area legal. Nah, kemudian sekarang pensiunan kembali lagi tidak mau mengambil rute ke pengadilan meminta kepada kami untuk meminta pendapat lagi kepada Jamdatun. Itu pun mau kita ikuti. Ya sudah kita minta lagi ke Jamdatun karena beberapa dari pensiunan itu adalah mantan direksi. Nah, Pak Komar yang sekarang Direktur Keuangan ini beliau termasuk yang menandatangani secara individu karena beliau pensiunan PKT opsi 3 itu. Jadi memang opsi 3 itu dipilih secara individu kemudian dikoordinir oleh Dapen. Jadi ini adalah individu. Jadi bukan berarti kami tidak mau. Kalau tidak mau pasti diskusinya akan berhenti. Tapi karena yang dipilih rute oleh teman-teman pensiunan itu Jamdatun kami ikuti. Tapi awalnya kami menawarkan silakan dituntut. Kalau memang ada landasan hukum, ya tentu kita tidak. Jadi kembali lagi Bapak pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6, kami tentu dalam mengelola perusahaan tidak hanya serta-merta apa normatif, tapi juga tadi sampaikan ada sisi humanis, tapi karena kami juga sadar BUMN itu uang negara, governance ini harus dijaga. Kalau kami tidak diberikan landasan hukum, pasti sulit pimpinan. Jadi oleh karenanya sebetulnya yang ingin kami sampaikan, kami terus berkomunikasi. Bahkan terakhir minggu lalu ya, dengan pensiunan terus berkomunikasi mencari solusinya. eh, Kalau mau rute yang soft, ya bantuan pelan-pelan, tapi tidak ada menjadikan perusahaan menjadi berkomitmen. Kalau mau kepastian, ya harus ada landasan hukum. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sebetulnya Pupuk Kaltim dengan pensiun tidak ada hubungan hukum ya, dalam soal kes ini. Yang punya hubungan hukum adalah Jiwasraya. Gitu. Nah, status ini Pupuk Kaltim adalah mau membantu mengatasi persoalan dapur pensiun. Itu case-nya, itu persoalannya. Nah, sekarang Pupuk Kaltim untuk membantu harus ada landasan hukum. Karena di sana mengelola uang negara dan sebagainya. Nah, sekarang landasan hukumnya belum ada. Kan begitu, Pak. Nah, sekarang karena ada niat baik dari direksi, maka menyurat lagi kepada Jamdatun untuk meminta pendapat hukum. Sehingga ada landasan hukum untuk membantu. Jadi intinya membantu, bukan kewajiban. Begitu, Pak. Ya, itu yang perlu kita pahami, bahwa Pupuk Kaltim bukan merupakan kewajiban dari sisi hubungan hukum. Yang punya kewajiban adalah Jiwasraya. Itu. Makanya Jiwasraya yang harus mencari solusi, dan kita sudah bertemu dengan Pak Menteri BUMN dan Wamen, diusahakan tahun ini harus selesai, tetapi mengandalkan daripada rampasan aset dia untuk dibayar. Jadi rampasan aset itu yang dilakukan oleh Jiwasraya, bukan yang, hukum. Yang dilakukan oleh Jiwasraya kan banyak yang lakukan itu. Nah, itu dijual untuk bayar, itu penjelasan kita terima. Betul begitu Pak ya, Pak? Pak. Salah satu opsinya. Kalau Pupuk Kaltim sudah selesai, ya terima kasih. Sudah Bu, sudah. Kan Pak Dirut PI kan Pupuk Kaltim kan holdingnya. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Ya. Terkait dengan Jiwasraya, mungkin sebagai laporan juga buat Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya saat ini posisi Jiwasraya itu sudah melakukan restrukturisasi dari total seluruh portofolio kita itu 99,9%. Itu totalnya ada sekitar kurang lebih 341.000. Pak Lupio gini, Ya, ini kewajiban Jiwasraya kepada pensiunan Pupuk Kaltim dan kewajiban Jiwasraya kepada pensiunan Jiwasraya. iya, Ya. Yang jumlahnya hampir 1 triliun tuh. iya. Kalau tuntutannya Jiwasraya kalau nggak salah kemarin 922 miliar. Hmm. Ya, kalau nggak salah ya. Kemarin waktu disampaikan kita. Ditambah dengan Pupuk Kaltim. Iya. Gitu. Jadi prosesnya gini pimpinan. Terkait dengan Pupuk Kaltim itu kan proses sesuai dengan RPK kita kan adalah restrukturisasi ya Pak ya. Restrukturisasi itu udah diatur bahwa untuk yang polis anuitas itu adalah opsi 1, 2, 3 tadi itu yang kita sampaikan. Dan dari sini dari pemegang polis sudah menyatakan persetujuan restru opsi 3 gitu ya. Nah, opsi 3 ini udah kita proses restrukturisasinya dan polis ini sudah dialihkan ke IFG Life, ke asuransi Itu IFG. untuk Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim. Ya. Nah, jadi dari situ sebenarnya pelayanan selanjutnya memang kan akan dilakukan oleh
IFG. Mungkin terkait misalnya nanti ada penambahan pendanaan, itu nanti hubungan hukumnya sekarang antara Pupuk Kaltim dengan IFG Live, karena polisnya udah bukan di Jiwasraya lagi. Jadi sudah ke IFG Live. Mungkin nanti diskusi untuk penyelesaian terkait Pupuk Kaltim, misalnya ada opsi penambahan tadi top up lah, seperti apa itu ya, misalnya ada jalan itu secara hukum, mungkin bisa dilakukan nanti di IFG Live seperti itu sih, mungkin gitu pimpinan. Baik. Jadi tadi sesuai dengan saran Pak Andre, nanti berapa ya kemampuan Jiwasraya untuk menyelesaikan itu dan berapa kurangnya disampaikan ke kita untuk dijadikan jalan keluar oleh Komisi 6. Ya. Nah kemarin pensiunan Jiwasraya ada usul juga yang sangat simpatik bagus. Yang penting mereka itu bisa hidup, bisa menerima setiap bulan. Kalau sisa pembayarannya itu belum diselesaikan 100%, minta dialihkan ke asuransi, ya mungkin ke AFJ ini, ya, untuk dilanjutkan. Itu salah satu opsi yang mereka sampaikan ke kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang kami hormati. Kami dari AFG Live, pertama-tama Bapak pimpinan, kami mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan Pak Lutfi dari Jiwasraya bahwa hampir 100%, 99,9% nasabah Jiwasraya sudah dialihkan ke AFG Live dan sejauh ini kami terus menjaga amanahnya. Tadi sudah kami sampaikan Bapak Ibu bahwa dari sejak dialihkan 2001-2022 sampai dengan 31 Desember 2024 kami sudah membayarkan 17,8 triliun rupiah manfaat asuransi kepada nasabah-nasabah kami. Kemudian khusus tentang pupuk Kaltim sesuai dengan opsi 3 yang pada waktu itu dipilih oleh rekan-rekan Pupuk Kaltim dan sesuai dengan nilai restrukturisasi yang disepakati Jiwasraya dengan Pupuk Kaltim, Jiwasraya dengan Pupuk Kaltim, maka sampai dengan saat ini kami pun sudah membayarkan 284 miliar lebih Bapak Ibu sejak dialihkan. Dan pesan yang kami tangkap tadi sepanjang diskusi ini, rapat dengar pendapat ini, banyak catatan agar kami mengelola AFG Live dengan hati-hati untuk menghindari terulangnya kejadian-kejadian di masa lalu. Itikat kami baik dan kami akan jaga sungguh-sungguh Bapak Ibu gitu ya. Khusus tentang catatan Ibu Rike tadi di bagian terakhir bahwa dana pensiun itu agak beda loh pengelolaannya. Itu sungguh-sungguh dari keringatnya pegawai dan lain sebagainya. Itu lebih kami perhatikan lagi dan memang semua peraturan dana pensiun itu lebih ketat lagi Bu daripada perasuransian. Jadi kami pun paham Bu bahwa dana pensiun itu dikelolanya terpisah. Betul. Iya, dikelolanya terpisah dari pengelolaan dana perusahaan asuransinya Bu. Terima kasih Bu, kami perhatikan. Demikian Pak Saya hanya Pimpinan. perjelas saja. Jadi opsi 3 itu yang PKT tadi, bukan tim. Yes. Berarti secara ini tidak ada masalah kalau gitu ya. Artinya sudah ada jalan keluar. Eh, Ya, silakan Pak. Ya. Saya kira sudah jelas tadi apa yang disampaikan Pak Dirut, Pak Budi, dan semua Pak Lutfi, Pak Pimpinan. Jadi memang sudah jelas PKT urusan asuransi Jiwasraya diserahkan sekarang diambil take over oleh IFG. Selesai, udah ya. Itu selesai. Masalah urusan IFG untuk Jiwasraya dengan PKT pensiunan sudah ada legal opinion di opsi ketiga selesai berjalan waktu itu. Nah, yang terjadi sekarang bahasanya ini kan kayak pemulihan. Mereka menuntut kembali atau gimana ya kan? Nah, saya kira kalau ini dibahas tidak akan pernah selesai. Ya kan? Tadi sudah langkahnya Pak Rahmat sudah bilang, kalau perlu jam apa namanya? Jam pidun perlu lagi, jam datun perlu kembali untuk apa mengevaluasi atau meng-cross check atau berbicara bagaimana silakan bersama-sama dengan pensiunan. Nah, kalau menurut kami pimpinan sudahlah sebaiknya kan bahasa tadi saya sampaikan tabayun, ya kan? Tabayun antara pensiunan PKT yang saat ini, ya kan? Ini ada pensiunan PKT yang saat itu, Pak. Nah, yang saat ini tabayun dengan Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, Jiwa Seraya, dan IFG, tabayun bersama Pak. Kita pimpinan saya yakin siap untuk menengahi, ya kan? Ya kan, secara bagaimana komunikasi terbaik tabayunnya ini untuk menghasilkan yang terbaik yang bermanfaat buat pensiunan, ya kan? Kalau perlu legal opinion lagi ke Jamdatun, silakan. Bisa diusahakan kembali. Saya kira itu pimpinan. Dan ini perlu dimasukkan dalam kesimpulan. Ke dalam kesimpulan untuk permasalahan ini. Begitu saya kira perlu, penting ini Pak. Nah itu kesimpulan yang pertama mungkin. Kesimpulan yang kedua,
kinerja IFG ke depan kita harapkan jangan sampai terjadi seperti ini lagi sehingga kepercayaan masyarakat kita, bangsa kita terhadap insurans, terhadap asuransi kita ke depan lebih jelas semuanya. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Pak, izin Pak, sedikit aja Pak. Tadi Silakan. saya belum dijawab Pak, karena dalam tanda kutip nyariin uang untuk bayarnya juga kan sesuatu yang harus dipikirkan. Tidak bisa hanya mengandalkan PMN terus begitu Pak ya. Oleh karena itu tadi saya menekankan ini apakah yang di Jiwasraya, karena nanti juga Asabri juga ada di IFG ya Pak? Enggak, oh beda ya. Oke, nah apakah yang untuk Jiwasraya aset yang disita itu dirampas negara sama dengan Asabri itu dirampas negara tidak dikembalikan ke Asabri. Nah, apakah di Jiwasraya itu juga sama? Nanti mau bisa jawab sekarang silahkan, tapi kalau tidak itu menjadi penting supaya kita bisa ngejar entah caranya gimana Pak, minta bantuan Komisi 3 saya kira penting, balikin dong karena itu sebetulnya ada dana pensiun, ada mungkin tabungan hari tua begitu. Pak Pak Lupis silakan dijawab pertanyaannya Bu Rika. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah dirampas negara karena peristiwa hukum atau keputusan hukum. Ada yang disita oleh Jiwasraya karena hubungan hukum antara Jiwasraya dengan yang bermasalah. Kira-kira itu. Baik, Pak. Bu Rika, jadi terkait dengan aset yang dirampas gitu ya. Kan ini kan kasusnya kan yang dituntut pelakunya, Bu ya. Pelakunya ini berarti nanti aset dari pelakunya ini yang disita untuk negara. Nah, itu sesuai dengan keputusan pengadilan semuanya dirampas oleh negara, Bu. Like, comment, and subscribe. Dan share. Nah, skema dibalikin kan posisinya nih pemerintah akan memberikan PMN kan Bu telah memberikan PMN ke IFG Live gitu ya. Kita tapi emang itu ngeblinded Bu. Jadi ngeblinded sebenarnya. Ngeblinded sebenarnya. Sebenarnya nanti dari aset rampasan negara itu kan masuk ke PNBP gitu kan. Masuk ke PNBP. Mm-mm. Jadi tidak bisa Jiwasraya melakukan sesuatu berdasarkan putusan hukum. Yang Iya. bisa itu pemerintah meminta kepada eksekusi pengadilan mengembalikan kepada Jiwasraya. Nah itu. Iya. Pimpinan, tentu saja betul sekali yang disampaikan pimpinan. Oleh karena itu, kita yang menyuarakan, saya kira, Komisi 6 mendesak pemerintah, setidaknya lewat Kementerian BUMN, untuk berkomunikasi eh, terkait putusan hukum itu, aset yang diputus pengadilan untuk dirampas negara, gimana mekanismenya, saya tidak tahu. Tapi karena itu bukan uang negara sebenarnya, dalam tanda kutip ya, itu kan sumber uangnya dana pensiun. Dan dari Asabri tabungan hari tua, itu kan punya karyawan. Nah, bagaimana mekanismenya dikembalikan kepada Jiwasraya yang sekarang oleh AFG gitu, yang Asabri dikembalikan kepada Asabri, karena kalau enggak, ini yang skema dari sementara pemerintah juga, kalau dalam kasus Asabri saya kira penting juga, itu ada liabilitas yang belum dibayar, ini bisa berantakan pembayaran THT dan kalau dalam hal ini dana pensiun. Kalau Bapak bisa dibalik, saya tanya ke AFG izin Pak, apakah AFG sendiri kalau itu dibalikan yang dirampas itu pilihnya PMN atau kalau Bu Ika, pertanyaannya menarik sekali, idenya juga menarik. Tentunya kalau itu mungkin pendapat pribadi ya Bu ya, kalau itu dikembalikan kepada AFG Live, maka mungkin PMN yang perlu diberikan kepada kami jadi turun sedikit sih Bu. maaf, ini karena mungkin juga karena kita disiarkan, PMN itu ada kewajiban bayar balik atau gimana untuk perusahaan? Tidak ada Bu, tapi penggunaannya amat sangat dimonitor sih Bu. Jadi karena kan PMN-nya memang dimaksudkan untuk menutupi defisit janji kepada pemegang polis di Jiwasraya yang defisit lah, yang kurang Bu. Jadi ujung-ujungnya sebagian besar PMN itu akan dipakai untuk membayar janji kepada pemegang polis, bukan dikembalikan sih Bu. Tapi penggunaannya yang Baik. sangat dimonitor. Saya kira ini perlu masuk kesimpulan. Pimpinan, kiri pimpinan sebelum kesimpulan. Saya jangan lupa. Kiri. Kiri. Sebentar supaya saya jangan lupa untuk ini dulu. Untuk case ini dulu ya.
Enggak, Mungkin sebelum perlu kesimpulan pimpinan. ada catatan dulu, catatan. So ini menarik usulnya ibu ini dalam upaya untuk mempercepat pengembalian kewajiban asuransi jiwasraya terhadap pensiun jiwasraya maupun PKT, maka mendorong pemerintah dalam keadaan Menteri BUMN untuk mengupayakan aset-aset jiwasraya yang dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan dikembalikan kepada jiwasraya. Kira-kira gitu. Ya, setuju itu ya?